Infonya ini pernah 2 kali keguguran. Itu ada hubungannya nggak sih sama lifestyle-nya kita atau niat di kehamilan ketiga ini, misal kamu ada ngerubah lifestyle kayak gitu? Aku juga pas hamil pertama tuh masih umur 24 ya. Jadi tidur tuh masih berantakan jamnya, Mam. Sampai ada dimana aku mikir kayak apa anaknya nggak mau ya punya ibu kayak aku yang sampai kayak gitu. Sedih lah kalau dia. Memang lifestyle dan stres itu dia berkorelasi dengan kesuburan, dengan kehamilan, dengan perkembangan tumbuh kembang si janin. Apa sih dok tips untuk anak-anak atau pasangan-pasangan muda yang ingin promil gitu? Ya udah kita play safe aja, kan kita nggak mau terjadi kejadian berulang lagi dong, nggak mau sampai keguguran lagi dong. Nah nanti kalau kamu lahir, kamu lihat podcast ini, kamu lihat ya perjuangan mama kamu. Hari ini kita kedatangan tamu, ada Mam Sarah Gibson dan juga ada dokter kandungan yang sangat-sangat viral. Wih, siapa itu? Dokter Marcel. Hello. Kita langsung aja pertanyaan pertama. Ini untuk Mam Sarah dulu nih. Waduh. Pernikahannya kan jalan udah ke 5 tahun ya. Dan infonya ini pernah 2 kali keguguran. Betul. Yang sekarang berarti kan yang ketiga. Nah ini memang kemarin sempat diprogram atau natural aja? Ini kebetulan natural, alami. Kebetulan aku setelah yang keguguran kedua itu sempat ada gap. Aku maksudnya istirahat dulu, nggak program gitu. Rencananya kayak mau siapin diri dulu lah untuk kehamilan berikutnya gitu setelah keguguran. Nah ternyata setelah hampir 1 tahun nggak ada program, malah hamil gitu, alhamdulillah. Jadi yang ketiga ini alhamdulillah alami. Dan ini kan kalau biasanya pernah keguguran gitu ya, terus biasanya yang ketiga ini kan juga beresiko gitu ya. Nah ini memang ada resiko juga atau dari awal anteng aja gitu, lancar aja? Mungkin aku ceritain sedikit ya, mau. Boleh. Jadi aku tuh di kehamilan yang pertama itu kan keguguran, terus aku kemudian disuruh sama dokter untuk cek darah lengkap. Nah di kehamilan kedua akhirnya aku tahu tuh bahwa ada yang namanya defisiensi protein S. Aku baru banget dengar, yang akhirnya dikasihlah pengobatan suntik pengencer darah itu. Jadi pas kehamilan ketiga ini ya udah pas tahu hamil langsung mulai suntik pengencer darah itu, karena ya udah diketahui dari sebelumnya kan, dari yang kehamilan kedua gitu. Oke, nah kan ini sempat yang pertama, yang kedua itu kan keguguran berulang kali ya. Itu ada hubungannya nggak sih sama lifestyle-nya kita atau niat di kehamilan ketiga ini, misal kamu ada ngerubah lifestyle kayak gitu? Oh iya, kalau lifestyle pas awal tuh mungkin pas awal hamil aku masih mungkin bisa dibilang meremehkan ya, Mam. Jadi maksudnya masih yang kayak santai lah. Tapi pas udah keguguran ya setelah itu aku banyak dirubah, seperti kayak misalnya pola makan aku. Terus kan waktu itu aku juga pas hamil pertama tuh masih umur 24 ya. Jadi tidur tuh masih berantakan jamnya, Mam. Kayak kemarin kegugurannya karena aku nggak begini, coba kalau aku begini kayak gitu. Sejujurnya ada banget itu, Mam. Aku perasaan apalagi yang waktu keguguran pertama ya. Belum tahu tuh kenapa penyebab kegugurannya. Jadi ya pasti masih aku ada kayak fase bertanya-tanya lah. Kayak kenapa ya? Apakah ada yang salah dari diri aku? Apakah sampai ada dimana aku mikir kayak apa anaknya nggak mau ya punya ibu kayak aku yang sampai kayak gitu. Terus ya setelah ke dokter dicari tahu dan tahu penyebabnya, ya udah hilang lah pikiran-pikiran itu. Sama menurut aku penting banget juga support dari suami aku, dari keluarga kayak gitu. Oke, nah dokter Marcel, sebenarnya tuh kayak lifestyle gitu ya, terus habis itu stresnya kita, itu apakah bisa pengaruh juga ke perkembangan janin, dok? Ya, jadi kalau kita ngomongin overall lifestyle, kemudian maternal stress ya, ibunya stres ya, memang dari penelitian kita nggak pernah bisa langsung point out, oh gara-gara lifestyle yang ini atau gara-gara stres yang jenis seperti ini ya. Kita susah ya, karena kan stres macam-macam. Terus orang reaksi terhadap stresnya juga ada yang take it easy, ada yang sampai dia depres dan segala macam. Memang lifestyle dan stres itu dia berkorelasi dengan kesuburan, dengan kehamilan, dengan perkembangan tumbuh kembang si janin. Cuman memang tidak bisa dispesifikasi, oh gara-gara ini nih ya. Jadi kita cuma bisa mengoptimalisasi saja. Jadi kalau misalnya lagi mau program hamil atau lagi hamil ya udah pasti lifestyle-nya harus dirubah. Udah pasti
nutrisinya harus dioptimalkan, stresnya dikurangi gitu. Tapi cukup sulit ya, karena stres itu sebetulnya kan sesuatu yang abstrak. Iya, Yang kita betul. sendiri tuh kadang bingung kayak, dan tingkat level stres tiap orang tuh berbeda-beda gitu. Bener. Belum tentu dikasih ke saya belum tentu stres, dikasih ke orang lain mungkin stres gitu. Jadi kita nggak bisa pukul rata kan. Iya. Menurut aku penting juga Dok, kayak dari orang sekitar. Jadi misalnya kalau dari aku kan ada manajer aku, ada orang tua aku, ada suami aku gitu. Mereka juga semenjak aku keguguran, mereka tuh yang kayak kadang-kadang kalau ada berita kurang baik itu nggak dikasih tahu ke aku. Karena buat menghindari akunya biar nggak stres juga. Iya, kepikiran ya, kadang insecure, overthinking. Jadi ya orang sekitar penting banget untuk mempagari lah istilahnya, yang memberikan batasan. Oke, nah kalau Mam Sarah sendiri, kamu dibandingkan kehamilan sebelumnya sama yang sekarang gitu ya, apa sih yang kamu lakuin? Ada nggak yang berbeda gitu sampai sekarang tuh kamu bisa survive gitu? Ada sih, penjagaannya lebih ketat. Penjagaan pola makannya sama yang tadi yang stres itu yang aku setuju yang dokter bilang kadar orang menerima stres tuh beda-beda. Ada yang take it easy, ada yang take it hard. Kayaknya aku tipe yang lumayan kalau misalnya ada sesuatu yang bikin stres tuh lumayan kepikiran gitu. Jadi sekarang tuh di kehamilan ketiga ini benar-benar dijaga ketat banget sama suami aku. Jadi urusan misalnya kerjaan atau apa yang misalnya nggak terlalu bagus lah infonya, itu tuh sampai nggak dikasih tahu ke aku. Kita setuju buat kayak jangan kasih tahu Sarah, ya udah kita setuju kalau ya udah kalau ada apa-apa yang nggak bagus lebih baik kalau nggak urgent banget aku nggak usah tahu. Kayak gitu, itu sih. Jadi lebih ketat banget nih di kehamilan ketiga. Aku bener-bener kalau ada yang stres, dah. Aku langsung misalnya ngapain ke mall atau banyak ngobrol sama teman-teman aku yang ya apa kayak gitu yang lain lah. Jangan sampai aku stres gitu. Ya, banyak sih yang dijaga dari kehamilan sebelumnya. Tapi sebetulnya tuh kayak stresnya ibu hamil sama stresnya ibu yang lagi nggak hamil tuh beda nggak sih Dok? Karena biasanya kita kalau hamil tuh kayak ngerasa lebih apa ya, kayak moodnya tuh bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba turun. Double lah, karena kan mikirinnya udah nggak mikir diri sendiri ya, mikirnya terutama untuk dedeknya gitu kan, calon anaknya. Jadi pikiran tuh pasti kemana-mana. Jadi yang harusnya dia tidak memikirkan ke kiri ke kanan, akhirnya muter akhirnya stres sendiri kan. Jadi ya, tapi tergantung orangnya juga. Kalau ada orang yang cuek mungkin ya cuek-cuek aja. Tapi kalau orangnya kebetulan sensitif, hamil jadi lebih sensitif misalnya, nah itu mungkin kita agak manage-nya kan agak beda. Bener, apalagi kalau kita kadang hamil suka kepo, terus kita searching. Itu banyak banget, iya banget. Nah itu, aku ngerasain itu Dok. Jadi aku ngerasa di trimester 3 ini aku sering nangis. Hal-hal sepele aja kadang-kadang aku nangis, yang kayak misalnya lihat di TikTok ada yang sedih gitu, wah itu aku nangis gitu. Tapi aku baru berasa di trimester 3 ini, apa itu hormon Dok? Ya dibilang hormon ya pasti karena hormonal juga, karena kan lebih sensitif kan, ada macam-macam ya, pasien juga banyak ya, trimester 1, trimester 2, trimester 3 ya, makin deket HPL-nya udah makin tuh dia makin insecure ya. Trimester 1 sama trimester 3 sih terutama, karena trimester 1 kan takut keguguran lah, takut inilah, mau tiduran aja kayak miring kiri boleh nggak ya, atau miring kanan boleh nggak ya, telentang boleh nggak ya, jadi kayak sekecil itu dipikirin gitu, apalagi yang lain. Apalagi kan sekarang tuh juga banyak ya, kadang masih kebawa mitos-mitos yang hama gitu kan, kayak tidur tuh harus hadap kiri, nanti kalau hadap kanan janinnya kurang oksigen, kan ada tuh mitos-mitos kayak gitu. Pastilah itu di sekeliling kita semua mitosnya banyak banget tuh. Tapi kalau semisal hormon, ini kan mau melahirkan hormonnya makin ini ya Dok ya, kayak tadi kita makin overthinking, makin gampang sedih. Nah nanti setelah punya anak tuh apakah itu akan berlanjut atau ya udah berhenti di situ aja? Sebetulnya berlanjut. That's why makanya kalau dari kita baca guideline, kita baca penelitian itu nomor 1 apa? Nomor 1 support. Ya support dari sekitar ya, terutama dari suami sama dari keluarga dekat untuk mensupport si ibunya. Karena kan menyusui tahu sendiri gak gampang kan. Ya karena hamil persalinan tuh menurut saya cuma baru ya 1/3 jalan lah. Ya 2/3-nya tuh ya itu menyusui, nanti gedein anak. Oh itu dramanya lebih lagi. Jadi ya kalau nggak bisa handle support sistemnya kurang kuat ya pasti pecah juga, makanya baby blues, depresi postpartum gitu. Ya itu yang sebetulnya bagaimana mencegahnya, how to prevent it, support dari orang-orang sekitar gitu. Kalau Mam Sarah, kamu pernah nggak sih ngerasa kalau kehamilan ini tuh kayak lebih sebuah keajaiban dan anugerah dari Tuhan? Pasti ya. Apalagi ini hamilnya aku nggak lewat program hamil, tiba-tiba dapat alami, aku ngerasa benar-benar
jawaban dari doa-doa aku ya. Suami aku juga sama, dia ngerasa ya ini jawaban dari doa-doa dia lah. Memang betul-betul anugerah, sedih lah kalau dia. Terus waktu pertama kali tahu tiba-tiba, oh jadi nih hamil beneran nih gitu. Gimana tanggapan kamu sama suami? Itu dia waktu aku tahu tes pack hasilnya positif, aku tuh perasaannya campur aduk banget Mamung. Jadi biasanya kan orang-orang kalau tahu tes pack positif mereka bikin video gitu ya, kayak ngasih tahu ke suaminya nih surprise atau apa. Aku tuh sampai nggak kepikiran itu. Jadi benar-benar pas lihat positif seseneng itu, secampur aduk itu perasaannya kayak seneng, sedih, kaget. Jadinya langsung aku kasih aja tanpa bikin video itu. Terus sekarang pas udah sekarang sore ini nyesel kayak oh ya gak ada videonya ya. Karena saking seneng dan campur aduk lah, perasaannya terharu juga waktu tahu akhirnya hamil lagi gitu. Tapi sebelumnya memang udah ada tanda-tanda nggak? Maksudnya kan kalau kita hamil tuh kan kadang ada yang kita nggak notice ya sama tanda-tanda kalau sebenarnya kita tuh lagi hamil nih, udah dapet nih gitu. Jadi waktu pertama kali tahu hamil tuh kamu sendiri ngeh nggak kalau oh ya aku kayaknya hamil nih? Betulan aku enggak sih. Aku waktu itu biasa aja, tapi memang telat menstruasi jadinya tes pack gitu. Tapi nggak ada tanda-tandanya, makanya benar-benar full surprise gitu dari baby surprise. Nggak ada keluhan ya dari awal ya malah ya. Wow, luar biasa banget. Nah aku dengar kan Sarah ini ada defisiensi protein S ya. Tuh. Nah boleh nggak sih dok dijelasin sebetulnya defisiensi protein S itu apa? Karena ini cukup hal baru ya mungkin ya terdengar defisiensi protein S itu sendiri. Iya, memang defisiensi protein S ini agak jarang ya. Kita jarang banget ketemunya. Insidensinya juga kalau kita baca kecil ya, 1/500, 0,2 sampai 0,5% lah insidensinya. Jadi kecil banget ya. Jadi bisa dibilang ya dalam tanda petik ya orang yang beruntung yang punya defisiensi protein C atau protein S. Nah, protein C atau protein S ini memang termasuk dalam faktor membantu untuk faktor pembekuan darah. Jadi kalau dia kurang ya darahnya jadi susah untuk membeku istilahnya seperti itu. Jadi ada gangguan faktor pembekuan darah dan memang spesifik kita harus cari nih ada masalah di mana, dan kadang nggak cuma di protein C atau protein S saja, ada banyak faktor-faktor pembekuan darah yang bisa terganggu juga. Tapi memang protokolnya, guideline-nya yang diperiksakan duluan sih protein C sama protein S ini. Oke, terus gimana kita bisa tahu kalau oh ternyata aku defisiensi protein S nih? Nah, untuk protokolnya sendiri itu makanya kan mungkin kalau hamil pertama nggak ada pemeriksaan yang terlalu heboh atau terlalu lengkap, karena memang untuk protokolnya ini kan disebutnya recurrent pregnancy loss. Jadi kalau di protokol tuh minimal 2 kali keguguran baru sebetulnya protokol itu akan keluar, termasuk diperiksakan laboratorium si protein C sama kadar protein S ini gitu. Tapi kadang orang kenapa nggak dari keguguran yang sebelumnya ya dok, kenapa harus nunggu 2 kali gitu kan ya. Memang guideline-nya protokolnya seperti itu, tapi kalau sudah pertama keguguran, terus yang kedua saya nggak mau lagi nih, ya udah kita cek protokolnya secara lengkap. Dok, kalau di case Mam Sarah ini kan habis keguguran, terus bisa hamil secara natural gitu, tapi kan nggak banyak Mam Sarah lain di luar sana gitu. Yang ada kan biasanya kita setelah keguguran, terus kita udah parno, overthinking, jadi ketakutan gitu. Tapi sebetulnya kalau setelah keguguran ini, apakah tetap bisa mengalami kehamilan secara natural itu tadi? Ataukah butuh program khusus atau bagaimana nih dok? Jadi ya tergantung sih ya, tergantung case-nya. Kita lihat kan case by case ya. Puji Tuhannya mungkin ada yang bisa langsung alami, tapi mungkin ada juga yang bisa tapi takut misalnya. Atau mungkin dia bisa tapi dengan perjuangan dulu, dia ke kiri ke kanan, cek ini cek itu, akhirnya baru dia jadi kehamilan lagi misalnya. Memang itu kita lihat case by case. Jadi kalau misalnya memang tidak bisa hamil alami ya kita coba cari tahu dulu penyebabnya apa. Toh kebetulan mungkin ketahuan gitu ya ada defisiensi protein S atau protein C atau ada penyakit autoimun, tapi banyak juga yang nggak ketahuan juga. Jadi kita nggak tahu nih sebabnya apa. Nah itu mungkin kita bisa diskusikan lagi apakah perlu program yang lebih advance misalnya, apakah kita perlu pemeriksaan lebih lanjut, apakah perlu program hamil yang lebih lanjut ya dengan bantuan apa inseminasi, apakah musim ya sampai bayi tabung, ya itu kita nggak pernah tahu. Makanya kita coba case by case. Makanya kita kan manusia hanya bisa berusaha ya, tetap yang menentukan yang dari atas. Tapi at least kita udah optimal dulu nih, kita coba cek cari tahu seperti semuanya kayak Mam Sarah coba cari tahu semua ya, sisanya kita tinggal usaha optimal aja ya. Untungnya diberikan nih, diberikan rezeki. Jadi ya susah ya kita ngomong ya, agak kompleks juga, tapi ya usaha aja pokoknya.
Ada jarak nggak dok? Misal kayak setelah keguguran pertama nih jarak berikutnya untuk memulai program anak gitu. Sebenarnya jaraknya kalau misalnya kita ngomong jarak, kalau di Kuret misalnya, kalau di Kuret kita jaraknya 3 bulan. Tapi sebetulnya kalau untuk yang exact banget harus jaraknya berapa sebetulnya nggak ada. Tapi kita lebih ke persiapan ya, kita kasih jarak lah beberapa bulan untuk kita cari tahu misalnya. Atau tadi kayak Mom Sarah istirahat dulu ya, karena kan ya pasti persiapan mental dulu kan, persiapan dulu, atau mungkin biar nggak stres dulu, reduce stress, apa jalan-jalan dulu mungkin, apa kemana dulu. Jadi biar nggak kepikiran tiba-tiba udah siap lagi misalnya, atau tiba-tiba langsung dikasih lagi misalnya secara alami gitu. Jadi mungkin kita butuh persiapan untuk itunya. Dan tadi kalau misalnya persiapan laboratorium itu juga nggak cepat kan, kita mesti prepare, kita mesti ambil darah, baca hasil, konsultasi dulu dan lain-lain, suplementasi dulu atau mulai terapinya dulu. Jadi mungkin dikasih jeda beberapa bulan ya, tergantung kesiapan pasangannya juga. Dan sedangkan defisiensi protein S ini apakah ada hubungannya dengan lifestyle atau memang ini tuh genetik? Dari kita kecilnya ini memang udah ada defisiensi protein S. Jadi kalau dibaca memang genetik sih. Genetik. Jadi kita nggak ada yang tahu, nggak ada gejalanya juga. Jadi tidak segamblang, kalau gangguan pengencer pembekuan darah pas kita luka waktu kecil gitu berarti lama dong ininya. Ya nggak juga sih. Jadi simply nggak ada gejalanya. Asimptomatik, ketawanya dari kok hamil gugur lagi, baru kita investigasi, kita selidiki lebih lanjut. Oke, dan apakah ini juga nanti bisa menurun, dok? Kalau menurun sih enggak sih, dan dia jarang banget tahu dan nggak pernah kita periksa anak-anak kita, kita cekin protein C-nya, nggak pernah tuh. Kadang namanya ibu kan agak parno juga. Iya, pokoknya pengen semua dicek gitu ya. Bener. Enggak sih, dia untungnya tidak diturunkan. Dan untuk tes itu apakah tes khusus atau seperti yang tes darah diambil? Tes darah aja. Oke. Kalau untuk pasien seperti Mam Sarah seperti ini dok, apakah ada protokol penanganan khusus pada saat nanti melahirkan? Karena kan ada kesulitan untuk ini ya, pembekuan darahnya ya. Iya. Jadi memang kalau untuk dengan defisiensi protein C ataupun S, ini protein S, kan selama ini pakai pengencer darah kan ya. Betul. Ya memang protokol khususnya itu diberikan terapi pengencer darah, ya bisa dari sebelum kehamilan ataupun dari awal kehamilan sampai nanti menjelang persalinan, nanti 2-3 hari sebelum persalinan atau 1 hari sebelum persalinan di stop pengencer darahnya, kemudian baru dilahirkan bayinya. Setelah itu sih sudah nggak ada protokol khusus lagi sih, seperti biasa aja. Oke, berarti nanti untuk anaknya pun juga nggak ada penanganan khusus ya dok? Nggak ada, jadi murni ibunya. Jadi setelah udah selesai, ya udah ntar kayak mau lahiran, mau menyusui, mau apa ya itu nggak ada protokol khusus lagi sih. Dok, aku mau nanya, nanti kira-kira kalau aku punya defisiensi protein S kayak gini, apakah itu nanti pasti anak aku jadi punya juga, bisa diturunkan ke anak aku atau gimana ya dok? Secara spesifik sih nggak ada yang nyebutin bahwa itu akan diturunkan langsung meskipun genetik ya. Jadi tapi tidak semerta-merta langsung diturunkan ke anaknya. Jadi dan anak pun tidak ada protokol untuk saat lahir kan ada newborn screening tuh. Jadi nggak ada tuh kita cekin protein C atau protein S. Jadi sampai saat ini untuk diturunkan langsung ke anaknya sih belum bisa dibuktikan. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir lah untuk anaknya. Kalau untuk resiko terbesar dok selama hamil dengan kan maksudnya pengencer darah terus menerus gitu, itu ada resikonya nggak dok? Resiko untuk pengencer darah ya tetap ada pemberian resiko pengencer darah itu. Jadi memang ada resiko pendarahan, ya pendarahan pada kehamilannya. Termasuk yang paling berat mungkin solusio plasenta. Tapi jarang sekali ya, solusio plasenta tuh lepas plasentanya kemudian dia berdarah. Tapi itu sangat jarang sekali. Makanya kalau sekarang diberikan dengan LMWH ya, low molecular heparin itu efeknya minimal. Jadi dia safe, aman untuk diberikan. Jadi kita nggak perlu ada khawatir ada komplikasi atau pemberat kehamilan yang signifikan. Jadi ya aman-aman aja selama ini pemberian heparin. Tapi Mam Sarah sendiri dari awal kehamilan nggak ada kayak ngeflag kayak gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kayak kelihatannya kayak normal aja, kayak kehamilan normal. Tapi waktu dicek darah baru ketahuan gitu. Cek darahnya waktu itu bukan cuma protein S, protein C. Waktu itu cek darahnya ada cek anaprofil, autoimun, D-dimer. Terus yang lain-lain mungkin dokter yang hafal tuh apa aja, banyak pokoknya itu ternyata ditemuinnya defisiensi protein S gitu. Dari situ baru dokter saranin untuk disuntik pengencer darah. Jadi suntik pengencer darah itu rutin dilakukan setiap bulan?
Setiap hari. Oh, setiap hari. Setiap hari. Wow, berarti disuntikin sendiri gitu. Iya, di perut. Wow. Nah, oke, side effect yang paling gak enak ya satu nyeri, terutama yang kedua estetik karena kan biru-biru. Daerah lebam-lebam di area perutnya gitu. Paling itu sih side effect yang paling bermakna yang ibunya rasain. Iya, waktu di kehamilan yang kedua kan aku udah mulai suntik, Mam. Itu pas lebam-lebam aku lumayan kayak sering sedih gitu sih. Karena suntik terus lebam. Iya. Tapi di kehamilan ketiga udah lebih ikhlas menerima kalau harus suntik. Jadi ya udah suntik aja lah, take it easy gitu. Iya. Nah, nanti kalau kamu lahir, kamu lihat podcast ini, kamu lihat ya perjuangan mama kamu ya. Menghadirkan kamu di dunia ini tuh wow banget, perjuangannya sekuat itu ya. Tapi memang menjadi ibu tuh merubah banyak hal ya. Kayak dulu yang kitanya mungkin sedih tuh kita berusaha tetap harus gimana caranya mengontrol emosi kita sendiri dan wow, bertarung dengan emosi itu sangat complicated banget. Benar. Nah, Dok, kalau keadaan Mom Sarah yang seperti ini ya, apakah ini juga akan pengaruh ke nanti masa menyusui? Karena kan Mom Sarah kan pingin ya nanti setelah melahirkan juga bisa menyusui anaknya gitu. Ya untungnya sih habis lahir udah selesai, that's it. Ya suntik-suntik juga udah enggak, ya udah kayak biasa aja, menyusui juga udah kayak biasa. Jadi udah nggak ada terapi apa-apa lagi, istilahnya peran dokter kandungannya atau obginnya udah selesai, udah selamat. Udah lahir, udah selesai, beres. Berarti defisiensi protein S ini benar-benar terjadi pada saat ibu hamil aja ya, Dok? Bener. Bukan hamil sih, maksudnya dia sudah punya, kondisinya sudah punya dari awal sebelum hamil, tapi pada saat hamil dia mempersulit kehamilan itu. Gitu. Sayangnya kita nggak bisa tahu yang mana, nggak bisa, oh ini kayaknya yang ini punya defisiensi nih, oh yang ini aman nih, nggak bisa. Dari USG pun nggak bisa. Jadi murni hanya dari pemeriksaan laboratorium. Nah, nanti kalau semisal nih Mom Sarah ingin anak kedua, anak ketiga, apakah terapinya juga sama? Sama. Oke, berarti memang nanti ada pasti muncul lagi, Dok? Iya, karena kalau emang defisiensi mungkin akan di double check lagi pada saat kehamilan berikutnya, pada saat mau promil kan. Tapi kalau misalnya ntar dia muncul lagi, ya tapi biasanya ntar dokternya, ibu udah punya riwayat nih, udah kita play safe aja. Kan kita nggak mau terjadi kejadian berulang lagi dong, nggak mau sampai keguguran lagi dong. Ya udah kita pasti akan protokol dengan protokol yang sama gitu. Main aman kita. Cek darah dulu lagi gitu ya, Dok. Ya kalau aku jadi dokternya pun aku akan main aman ya. Defisiensi nggak defisiensi, ada riwayat defisiensi ya kasih aja. Gitu. Di ASI sendiri itu kan ada yang namanya protein ya, Dok ya. Nah, apakah kayak defisiensi protein S ini juga nanti akan pengaruh dengan kandungan protein pada ASI-nya Mom Sarah? Beda. Jadi protein C, protein S ini dia bermain di faktor pembekuan darah. Jadi bukan kayak protein yang makronutrien. Kalau itu kan protein kan makronutrien kan. Kalau ini dia protein yang di faktor pembekuan darah untuk dia bisa faktor pembekuan darah itu jadi kaskadenya bisa berjalan gitu. Jadi beda protein ya. Bener. Kalau untuk pasangan nih, Dok, misalnya ada pasangan yang lihat podcast ini dan mereka ingin melakukan promil gitu ya. Kapan sih kita mulai cek faktor resiko pembekuan darah atau imunologi? Nah, ini beda-beda sih. Ada yang memang langsung kita cekin semua. Cuman pada umumnya tadi kita back to protokol lagi. Jadi nggak semua orang kita periksakan karena kan satu biayanya udah pasti nggak murah kan, jadi dia biayanya juga lumayan. Jadi kita nggak bisa pukul rata untuk semua orang yang mau hamil kita periksakan gitu ya. Tapi kalau memang ada faktor resiko ya, ada riwayat kehamilan keguguran sebelumnya, ya pasti kita akan periksakan. Tapi kalau enggak, ini bukan pemeriksaan rutin yang kita kerjakan. Tapi kalau pasien concern, pasien khawatir, ya boleh aja kita cekin aja semuanya. Kalau misal udah pernah keguguran satu kali, itu memang nanti disarankan tes lebih lengkapnya kayak gitu. Oke. Nah, selain kelainan protein S, itu kan sekarang juga tren ya, Dok ya, PCOS. Nah, itu apa sih, Dok, penyebabnya dan apakah PCOS itu juga bisa menyebabkan keguguran? Nah, ini menarik nih. Kalau PCOS itu dia banyak ya, orang banyak baru tiba-tiba masih muda belum ada dibilang PCOS gitu ya. Sebetulnya cukup banyak memang, betul. PCOS itu cukup banyak, orang-orang tuh cukup banyak, apalagi mungkin yang lifestyle-nya kurang oke, mungkin gaya hidupnya kebanyakan makan junk food, gorengan, fast food, semuanya ya otomatis dia akan kondisi hormonalnya berubah ya, resistensi insulin ya, cenderung resiko diabetesnya meningkat. Nah, itu dia lebih beresiko untuk mengidap si PCOS ini.
apalagi berat badannya berlebih ya, atau berat badannya justru mungkin terlalu kurus, bisa juga ya lean PCOS, itu bisa aja. Jadinya memang berpengaruh nih kalau kita ngomong lifestyle, dan nantinya pada saat mau hamil itu jadi susah. Karena kenapa? Karena sel telurnya kecil-kecil kan. Kemudian dia menstruasinya mungkin jadi jarang-jarang, 2 bulan, 3 bulan sekali. Ya otomatis kalau menstruasinya tidak lancar, ya dia tidak subur kan gitu. Jadi memang harus dijaga nih PCOS karena dia berhubungan sekali dengan ketidaksuburan juga. Jadi kalau semisal untuk seorang wanita tuh mengetahui dia PCOS ini harus dites juga ya dok ya? Iya, jadi memang kalau PCOS untuk diagnosisnya lebih gampang sebenarnya, dari USG juga, kemudian dari pemeriksaan fisik, sama dari pemeriksaan laboratoriumnya juga nggak seribet kayak si protokol keguguran berulang ini, iya gitu. Jadi kita bisa ketahuannya cukup cepat, dan terapinya atau penanganannya pun lebih gampang, dalam tanda petik ya tinggal perubahan gaya hidup aja, perubahan pola makan, pola tidur, pola istirahat, pola olahraga gitu. Kalau itu semua udah oke, ya udah. Tapi kalau belum, ya mungkin nanti kita bantu dengan obat, kita cek ada masalah nggak di insulinnya, misalnya yang paling berdekatan itu resistensi insulin, ada masalah kah di hormon lainnya misalnya. Tapi lebih simpel gitu, dan belum sampai dia tidak berkorelasi sama riwayat keguguran berulang, tapi sulit untuk hamilnya. Oke. Nah kalau kita lihat lifestyle zaman sekarang ya dok ya, makanan kan semakin macem-macem ya. Terus kita juga tahu bahkan kayak ada susu yang dioplos kayak gitu, ada makanan yang diapa-apain kayak begitu kan ya dok ya. Nah apa sih dok tips untuk anak-anak atau pasangan-pasangan muda yang ingin promil gitu supaya lebih cepat untuk mendapatkan momongannya? Ya kalau kita ngomong makanan, minuman, saya rasa anak-anak zaman sekarang harusnya udah cukup pinter-pinter ya, udah rajin baca komposisi. Jadi intinya baca komposisi aja sih. Sekarang kan mau dioplos sebenarnya ya kita pilah-pilah lah yang kira-kira yang kita makan ya. Real food ya, terutama kalau bisa hindarin yang junk food ya, kalau bisa ya silahkan aja. Cuman ya pinter-pinter baca komposisi, lihat kira-kira kandungannya oke ya. Patokan kalau saya sih gampangnya 4 sehat 5 sempurna aja. Dengan 4 sehat 5 sempurna itu kita udah bisa kurang lebih tahu lah makanan nutrisi apa yang kita butuhkan. Jajannya juga dikontrol. Jajannya dikontrol, karena kan jajan karbo, gorengan, garam kan, ya itu semua ya kalau berlebihan ya otomatis ya nggak baik, berat badan terjadi naik, hormon tidak seimbang ya, terutama yang perempuan ya gitu. Nah ngomong-ngomong soal menyusui nih, mumpung ada Mama Uung dan dokter, aku pengen sedikit konsultasi. Jadi aku kan rencananya nanti mau menyusui. Kira-kira dengan kondisi aku yang seperti ini, nanti tubuhku tuh kayak bisa ngimbangin gak ya dengan menyusui ini, kayak tipsnya apalah gitu dari Mama Uung dan dari dokter buat aku yang akan pertama kali menyusui ini nanti gitu. Mungkin boleh dok dulu. Ya pasti bisa lah, jangan khawatir, pasti bisa. Semua ibu pasti bisa menyusui ya. Tinggal nanti support sistemnya juga kan, saya yakin support sistemnya kuat. Kalau support sistemnya kuat pasti bisa menyusui. Jadi memang nggak ada persiapan khusus ya. Saya rasa semua ibu itu dipersiapkan untuk menyusui anaknya tuh udah otomatis insting ibunya pasti akan keluar gitu. Tapi ya tinggal, kalau menurut saya tinggal support kiri kanannya harus dikuatin sih ya. Selebihnya ya ibunya harus semangat ya. Kalau ibunya nggak semangat saya rasa akan repot juga. Tapi kalau ibunya semangat, saya yakin bisa banget sih. Iya, ini deket kelahiran ini aku udah mulai overthinking nih, Mom. Soalnya kayak wah ASI aku bakalan cukup nggak ya? Yang kayak gitu-gitu, makanya scroll kontennya Mama Uung gimana nih sambil nenangin diri. Sebenarnya kayak tadi Dok Marsha juga bilang ya, kalau kehamilan itu kan masih sepertiga jalan ya dok ya. Nah nanti tantangan sebetulnya tuh memang pada saat kita setelah melahirkan gitu. Dan menurut aku 1 minggu awal setelah melahirkan itu adalah part terberat yang sangat-sangat menguras mental dan emosi banget ya. Jadi ya puji Tuhannya Mam Sarah kan udah punya support system yang oke gitu ya, dari suami ataupun dari tempat lingkungan kerja semuanya udah support. Itu menurut aku udah oke banget. Yang kedua adalah ya kita menyiapkan mental. Memang namanya menyusui, perubahan, bayi nangis kan gak kayak orang kita dewasa, stop dulu ya, jangan nangis dulu, gak bisa digituin gitu. Jadi dan selalu kayak aku tuh ketika menyusui tuh selalu bilang sama diri aku sendiri, aku lebih seneng anakku itu nangis-nangis cari ASI daripada anakku diem. Berarti kalau dia menangis-nangis tandanya dia sehat. Dia bisa merasakan lapar, dia bisa merasakan cari mamahnya, pingin kehangatan dipeluk sama mamahnya kayak gitu. Sedangkan aku punya anak kedua aku tuh
dia kena atresia ani gitu. Jadi memang ada kelainan. Jadi pada saat setelah melahirkan dia itu nggak nangis, bahkan dia nggak ada nafsu untuk nenen gitu. Jadi aku betul-betul dari situ tuh ngeliat, oh ya ternyata anak yang nangis-nangis yang sering kita anggap kayak kadang kan ibunya suka overthinking ya kalau anaknya nangis takut asinya kurang. Ternyata setelah aku mengalami di anak kedua aku melihat, oh ternyata anak yang menangis-nangis itu adalah suatu anugerah gitu. Jadi akhirnya ketika lahiran anak ketiga, anaknya nangis-nangis, saya jadi lebih happy gitu. Karena oh tandanya anak saya ini sehat, dia lapar. Dan mungkin itu ya nanti pola pikir yang harus kita bener gitu. Mindset penting banget. Kalau kita insecure terus, kita overthinking terus, akhirnya ya kena diri sendiri juga, kena mental jadinya gitu. Berarti memang harus berpikir positif terus ya. Iya gitu. Sama ini sih Mam, aku kan nanti kan rencananya bakalan balik lagi kerja nih. Nah ada saran gak sih, aku suka bingung kayak aku maunya DBF, tapi kan pasti kalau misalnya aku harus kerja harus sambil pumping gitu. Nah itu tuh seberapa persen ya, misalnya nih ada kayak takaran kayak oh kalau bisa 70% pumping, 70% DBF, 30% pumping misalnya kayak gitu. Apakah harus seberapa sering gitu supaya aku nanti bisa tetap kerja juga tapi tetap bisa ngasih ASI yang maksimal gitu, Mam. Oke, jadi nanti itu sebetulnya kalau habis melahirkan kita fokus dulu ke DBF dulu. Kan DBF itu kan ada kayak belajar posisi gendongnya, posisi nanti bayinya untuk nen ke kita juga. Nah itu dimatengin dulu aja. Jadi selama ada masa cutinya nggak sih, Mam? Ada masa cutinya sih, nggak langsung balik kerja. Cuma kan pada akhirnya nanti bakalan kerja kan. Jadi aku pengen persiapan nih, gimana sih caranya gitu. Nah nanti pada saat selama masa cuti ini, pokok kamu nikmatin dulu, mantepin dulu untuk DBF ke bayinya. Nanti misal nih kayak kurang 1 minggu, kurang 2 minggu mau masuk kerja, baru kayak bayi itu diajarin minum ASI perahnya itu tapi nggak pakai botol dot. Oh gitu. Ya gitu. Jadi ya kayak anak aku kebetulan yang sekarang kan juga usianya masih 9 bulan gitu, ditinggal kerja kayak begini. Nah dia minumnya pakai cangkir, udahan pakai sedotan gitu. Jadi memang mungkin terkesannya itu susah di awal. Tapi selama kita menyiapkan support system itu tadi kan, kalau kita kerja pasti kita ada pengasuh atau misal ada orang tua kita yang bisa kita titipin. Nah nanti bisa sekalian belajar gitu, kayak memberikan ASInya nih pakai media lain selain dot. Dan tentunya juga kayak di Mam Uung itu sekarang di Jakarta juga pasti banyak ya konselor-konselor menyusui yang bisa dipanggil ataupun bisa ditemuin gitu. Di Mam Uung pun juga ada 24 jam. Jadi nanti Mam Sarah bingung apapun udah kontak aja. Oke. Nanti kita pasti nanti kita belajar bareng-bareng kayak manajemen ASInya gimana, pompanya waktu kapan, kasih ASInya DBF-nya waktu kapan. Jadi nanti kita akan belajar bareng di sana semua. Oke. Gitu. Sama ini aku dengar juga katanya ibu-ibu banyak yang ngeluh tuh, katanya kalau stres ASInya jadi seret gitu. Itu bener ya? Kayak gitu ya? Bener ya dok ya? Gimana Udah pastilah itu kan dia. Jadi kita stres ASInya katanya ada yang sampai nggak keluar sama sekali gitu masalahnya. Pasti ya, itu apa ya, seperti apa tuh namanya ya, apa sorry jadi lupa, siklusnya kayak tabrak-tabrakan aja. Jadi stres, ASInya berkurang, stres. Jadi muter di situ aja kayak lingkaran setan aja gitu. Jadi memang ya tadi balik lagi support system, mindset, ya persiapan mental ya memang gampang ngomongnya kali ya, apalagi saya ngomong gampang gitu ya semangat aja tuh, be positif aja, tapi nggak ngerasain nyusuinnya gimana ya. Dokter kan nggak menyusui ya. Iya. Tapi emang ya menyusui itu aku bilang, karena aku tiga kali nyusuin anakku. Terus berarti ibaratnya udah hampir 6 tahun jalan ya. Dan menurutku menyusui itu kayak permainan otak gitu. Jadi gimana kamu ngelihat itu, jadi contohnya kayak tadi tuh, kita melihat anak nangis, kita mau ngelihatnya dari sisi, oh anakku ini lapar, dia seneng banget, dia tergila-gila nih sama ASI aku, atau kita mau lihat kayak, duh kenapa sih kok nangis terus, jangan-jangan ASIku jelek ya. Nah itu ada dua POV kan. Nah jadi benar-benar kayak aku melihat tuh menyusui itu sebetulnya juga upgrade ke diri kita sendiri, karena kita tuh jadi kayak apa ya, otak kita tuh jadi cepet banget kayak belajar ketika kita lihat suatu problem, nge-switch-nya tuh gimana, kita mau ngelihatnya dari sisi negatifnya atau sisi positifnya kayak gitu. Dan lagi yang namanya stres ya pasti jangankan menyusuin ya, kita kadang nganggur-nganggur di rumah aja juga bisa stres gitu. Jadi ya itu tadi, stres itu sebetulnya bisa dialamin oleh semua orang gitu. Jadi
kalau misal kita bilang kayak contohnya aku bisa nyusuin nih 3 anak aku lulus sampai 2 tahun apa nggak pernah stres ya, pernah stres gitu. Tapi kan gimana caranya kita bisa fokus ke solusi. Apalagi sekarang contohnya kayak di MAMUU udah ada tim konselornya 24 jam gitu kan, dan kapanpun butuh udah tinggal chat. Jadi kayak udah banyak fasilitas-fasilitas itu yang memudahkan mensupport gitu. Jadi kayak misal nih contohnya nggak ada orang rumah yang mensupport. Tapi ternyata di luar sana tuh ada loh gitu. Dan kita pun kan juga selalu bareng ya dok ya, kayak edukasi kayak gini bareng dokter gitu. Kita bukan yang jalan sendiri, kita punya medical dokter juga. Jadi bener-bener semuanya itu kayak kita fasilitasin, kita persiapkan ya tujuannya untuk mensupport para ibu menyusui ini gitu. Jadi nggak perlu merasa yang gimana-gimana. Iya, gimana ya. Gitu. Nggak cuman sendirian kok yang merasakan susah menyusui, saya yakin semuanya. Saya juga menyaksikan istri saya menyusui juga, wah emang berat banget sih ya. Kita cuman di sekelilingnya cuman bisa mensupport, cuman ya memang ya pusatnya di ibunya yang harus bisa lebih memotivasi diri sendiri, mindsetnya dirubah. Ya itu menurut saya membantu banget sih, daripada stres gitu ya. Udah kita fokus ke solusi, jadi mau apa nih biar nggak stresnya, itu yang mungkin perlu dilatih ya. Jadi orang tua susah sih ya, jadi adaptasinya harus cepat, jadi ya siap-siap. Lebih ke ini kali ya, kayak apalagi kita habis lahiran di awal tuh kita ngeliat diri kita, contohnya kayak tadi Mam Sarah ngeliat perutnya biru-biru kan ngerasa sedih juga karena itu juga yang aku rasain pertama kali punya anak itu. Waktu ngaca perutnya kayak masih gede banget, belum ini badan kita tuh udah bentuk perubahannya itu ya, perubahan bener gitu. Terus apalagi kayak tidurnya kurang, jadi tuh kayak terberatnya tuh merasa kayak aku kehilangan diriku sendiri sih sebetulnya itu. Jadi makanya ketika kita punya komunitas yang positif, komunitas yang isinya tuh sama-sama orang-orang ibu-ibu yang berjuang, itu kita jadi merasa lebih nggak sendirian gitu. Jadi support group gitu. Bener gitu. Karena kadang tuh kita suka ngerasa kayak diri aku nih yang paling berat. Ternyata begitu kita join di komunitas itu, kita bisa mendengarkan cerita dari orang lain tuh kayak oh ya ternyata aku nggak sendiri. Iya betul. Jadi bisa lebih mensyukuri apa yang kita punya sih sebenarnya. Oh ternyata ada yang lebih susah gitu. Kita masih lebih jangan gitu ya. Ya tapi at least kan kita jadi terangkat lah motivasinya gitu. Jadi kita nggak susah sendirian. Orang lain juga susah dan orang lain bisa gitu ya. Kayak Jaung kan, wah bisa nih, berarti saya harus bisa juga gitu. Iya, sama ini dok, aku dengar-dengar juga katanya IMD, inisiasi menyusui dini ya, itu katanya penting juga ya. Aku tuh ada kekhawatiran juga kalau misalnya nanti aku sesar atau misalnya harus induksi atau hal-hal kayak gitu, gimana ya dok supaya bisa tetap jalanin sih IMD. Iya. Jadi kalau IMD itu basically intinya bayinya bugar dulu sih. Jadi pada saat lahir, either dilahirkan secara normal, ya induksi normal ataupun dia persalinan sesar. Yang penting bayinya bugar. Kalau bayinya bugar, kemudian pada saat persalinan aman nih, gak ada komplikasi apa-apa, ibunya tenang-tenang aja, pasti akan di IMD. Oke. Gitu. Tapi katanya IMD itu penting juga ya untuk bisa, maksudnya biar supaya ASINya lancar gitu ya. Bisa sih, jadi kalau kan yang namanya, jadi gini, pada saat IMD itu kan bayi diletakkan di dadanya kita gitu. Nah kalau kita tahu sebetulnya di daerah PD-nya kita itu ada GPS-nya bayi, itu ada kelenjar Montgomery. Jadi kayak kalau kita lihat di bagian putiunya kita itu kan ada kayak jerawat mulai muncul-muncul. Nah itu GPS-nya. Jadi nanti ketika bayi diletakkan di dada kita, dia tuh akan merangkak mencari itu tadi gitu. Nah kelenjar Montgomery itu dia mengeluarkan bau sama kayak air ketuban gitu. Jadi tuh IMD itu juga proses yang akan merangsang lebih cepat keluarnya ASI gitu. Apalagi kan kalau ASI awal tuh yang kolostrum gitu ya. Nah dengan nanti setelah plasenta keluar, hormon menyusuinya naik. Nah apalagi diterima, ditangkap sama hisapan bayi, itu akan mempercepat proses keluarnya ASI itu tadi. Tapi ini nggak sih dok, aku pengen tanya, kalau semisal kayak ibu yang nggak bisa IMD atau nggak mendapatkan IMD gitu, apakah itu berarti nanti perjalanan menyusuinya tuh akan terganggu gitu dok? Sebetulnya nggak segamblang itu juga ya, karena kan multifaktorial juga ya. Untuk perjalanan menyusui itu nggak cuman karena faktor gara-gara IMD nih misalnya. Ya kan hormon menyusui atau prolaktin kan akan diinduce sama dari berbagai macam, dari tangisan bayi misalnya, atau dari sentuhan bayinya pas ibunya DBF misalnya. Jadi nggak cuman dari nutrisi juga kan, terlalu penting kan. Jadi memang banyak faktor. Cuman memang kalau bisa kita checklist semuanya, alangkah baiknya kita checklist semua. Bisa IMD lebih bagus, bisa IMD gitu. Saya nggak cuma 5 menit, tapi bisa setengah jam atau 1 jam, lebih baik lagi. Tapi kalau emang ada satu dan lain hal tidak bisa, ya nggak perlu berkecil hati juga. Ya at least kan kita udah optimal.
ya semuanya udah usaha optimal. Kalau misalnya emang ada 1-2 checklist yang terlewat, toh kita bisa lebih optimal di checklist yang lainnya lagi. Jadi menurut aku sih nggak ada masalah. Semangat aja pokoknya. Jadi mungkin nanti kalau kayak anaknya temen aku itu nggak sempat IMD, tapi dia jadi tuh di IMD pada saat rawat gabung. Mungkin sebutannya bukan IMD ya, lebih ke skin to skin gitu ya. Skin to skin kontaknya tuh pada saat mamahnya udah balik ke kamar, anaknya udah selesai juga. Jadi di kamar itu dia Bisa baru juga ya langsung Bisa gitu juga, ya. betul. Oke. Bisa juga. gitu. Yang terpenting sih memang di hari-hari awal tuh udah Iya. memang harus benar-benar Bener-bener. iya semangat banget. Apalagi anak pertama ya, kalau anak pertama tuh pasti ya itu roller coaster ya, campur aduk. Karena kita juga kayaknya masih clueless banget ya. Ini harus ngapain? Ya. Terus kadang kita gendong aja masih kayak berasa kok emang iya bener gitu. Bener-bener. Nah, aku tuh penasaran banget sama Mam Sarah ya. Ini kan kamu perjuangan banget ya sebetulnya mendapatkan anak ini. Apa sih yang bikin kamu tuh bisa terus semangat buat menjalani hari-hari kamu? Oke, di kehamilan ketiga ini sebenarnya dorongan kuatnya karena kegagalan yang sebelumnya sih menurut aku. Karena kegagalan yang sebelumnya, keguguran itu lumayan bikin terpuruk banget kan. Nah akhirnya ya balik lagi mindset, dan suami aku tuh bilang biasanya ya kesedihan yang udah terjadi kemarin ya jadiin semangat buat sekarang gitu loh. Ya dijaganya lebih baik lagi supaya nggak terjadi lagi gitu sih. Jadi gimana caranya aku ngerubah kesedihan yang itu buat jadi semangat buat baby yang ini gitu supaya dia survive. Oke. Nah, terakhir nih buat Dokter Marcel dulu. Ada yang mau disampaikan nggak buat para mama-mama yang lagi berjuang nih sekarang? Iya, pastinya ya semangat terus ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Jangan lupa berdoa juga. Dan juga saya selalu pesan nih sama semua ibu-ibu di luar sana, baik yang program hamil, yang lagi hamil, muda, tua, sampai yang udah lahiran, jangan terlalu insecure. Ya overthinking, cemas boleh, ya itu tugas orang tua lah untuk cemas. Cuman jangan terlalu berlebihan. Yang kita banyak support system, kita banyak fasilitas. Sekarang mau konsultasi gampang. Ya dari sosial media ada layanan 24 jam juga. Jadi saya rasa carilah bantuan sebanyak-banyaknya yang bisa didapatkan. Tuangkanlah di situ. Ya apalagi banyak komunitas juga. Saya rasa zaman sekarang sudah lebih gampang dibanding zaman dahulu. Jadi jangan berkecil hati, terus semangat karena orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Gitu. Kalau untuk Mam Sarah, ada nggak yang mau disampaikan untuk para pejuang garis 2 nih? Dari aku kurang lebih sama yang kayak dokter bilang. Aku juga ngomong di Instagram aku buat ibu-ibu di luar sana yang pejuang garis 2, yang mungkin sama kayak aku pernah keguguran sekali atau 2 kali, jangan berkecil hati. Tetap berusaha, ikhtiar, konsultasi dokter dan lain-lain. Aku yakin di saat waktu yang tepat akan diberikan. Jadi tetap semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dan buat para mama-mama ataupun yang nonton podcast hari ini, semoga kalian bisa diberkati, semoga bisa mendapatkan sesuatu hal yang baru dan mendapatkan penguatan yang baru juga. Thank you. Thank you.